مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyiral muslimin rahimakumullah dimanapun berada. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya lah, atas nikmat-nikmatnya tak terhitunglah yang menyebabkan kita semuanya bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu jemaah sekalian, sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, seperti mana kita ketahui bersama, mungkin juga ikhwan akhwat kita di Singapura dan Malaysia sudah tahu bahwa tadi jam 1 lewat waktu Indonesia Barat, sekitar jam setengah 2, jam 1.30-an kurang lebih, di sekitar Jakarta ada gempa bumi berkekuatan 5,3 pada skala Richter. Terjadi di Cianjur. Kalau bapak ibu-ibu yang dari Singapura pernah ke Jakarta dan pernah ke puncak pas, nah itu kalau kita setelah turun kita ketemu namanya Cipanas, setelah Cipanas namanya Cianjur. Tadi siang ada gempa bumi, dan total korban sampai sekarang sudah sekitar 53 orang yang meninggal dunia. Dan sekitar 300-an yang luka-luka. 300-an atau 700-an? 700. Ya, oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, mari kita menundukkan kepala kita dengan membaca Al-Fatihah untuk mereka yang meninggal dunia. Semoga diterima di sisi Allah SWT, diterima sebagai syuhada, orang-orang yang syahid karena menghadapi gempa bumi, dan yang luka-luka segera diberikan kesembuhan, yang kehilangan tempat tinggalnya segera diberikan rezeki oleh Allah SWT untuk terbangun kembali tempat tinggalnya yang lebih baik daripada sebelumnya, dan mungkin belum ditemukan di dalam reruntuhan. Semoga Allah SWT mempercepat usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan, pemerintah, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk menemukan mereka. Al-hadiniya wa likulli niyatin salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Ya Allah, terimalah mereka yang telah korban karena gempa bumimu, dan percepatlah kesembuhan bagi mereka yang luka, dan berikanlah rezeki kepada mereka untuk bertempat tinggal yang layak, kembali kepada mereka kehilangan tempat tinggalnya, dan bimbinglah, pandulah para pencari supaya menemukan mereka-mereka yang berada dalam runtuhan. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak, ibu-ibu sekalian, terutama ikhwan kita di Singapura atau Malaysia dan dimanapun berada, nanti kalau ingin ikut membantu mereka dan tidak tahu salurannya, bisa melalui di jemaah kita nanti Bu Dokter atau Ibu Ayu memberikan rekeningnya. Nanti kita teruskan kepada pihak-pihak yang memang bertanggung jawab atas mereka. Mudah-mudahan bantuan Bapak Ibu sekalian bisa meringankan penderitaan mereka, apalagi kita dengarkan yang paling banyak korbannya adalah dari kalangan anak-anak.
Bapak sekalian, kita pada malam hari ini akan memasuki surat baru, yaitu surat yang ke-66. Jadi kalau surat 65 kemarin adalah surat talak, perceraian, rumah tangga juga. Sekarang masuk surat tahrim, surat yang ke-66, rumah tangga juga, yaitu rumah tangga Rasulullah SAW. Kemudian nanti setelah surat At-Tahrim kita masuk surat yang ke-67, surat Al-Mulk, surat tentang kerajaan Tuhan di alam semesta. Jemaat sekalian, kita pada hari ini masuki surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ini 12 ayat, jadi kita bagi dua, masing-masing 6 ayat, satu kali pertemuan. Jadi kita akan membaca malam ini, hari Senin malam, dan insya Allah hari Rabu malam. Berarti hari Jumat nanti kita akan dapatkan surat baru, yaitu surat Al-Mulk. Mudah-mudahan dengan membahas surat At-Tahrim pada kesempatan kali ini kita bisa mengambil pelajaran. Bapak Ibu sekalian, perlu kita sampaikan surat At-Tahrim ini termasuk surat yang sangat penting. Karena di sini tidak tanggung-tanggung Allah SWT mengambil contoh orang-orang yang ada di sekitar Nabi. Istri-istri para nabi, ada dari istri Nabi Muhammad kita, ada istri Nabi Nuh, ada istri Nabi Lot dibicarakan di dalamnya, juga keluarga kita diminta di dalamnya juga dibicarakan dalam kata-kata ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian juga di dalamnya dibicarakan juga Maryam, Sayyidah Maryam atau Siti Maryam. Kenapa Allah SWT memberikan kepadanya karunia luar biasa dengan melalui rahimnya Allah menciptakan, Allah mengutus seorang Rasul yang bernama Isa alaihissalatu wassalam. Mari kita masuk ke screen untuk membaca surat At-Tahrim kita, surat yang ke-66, dengan meminta dengan segala hormat kepada Ustazuna Ustadz Wahyudin B. Wahid untuk memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat yang ke-66, ayat 1 sampai ayat 6. Ayat 1 sampai 6. Kepada Ustazuna Ustadz Wahyudin Wahid, kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Bapak, kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita pada malam hari ini. Masuk ke surah baru, yaitu surah Tahrim ayat 1 sampai 6. Surah ke-66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtawi maradata azwajika wallahu ghafurur rahim. Tabtawi azwajika wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Wallahu
مولاكم وهو العليم الحكيم. والله مولاكم وهو وهو العليم العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لما نبأت نبأت به وأظهره الله عليه وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا فلما نبأها به قالت من أنبأني قال نبأني العليم الخبير قال نبأني العليم الخبير وإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وإن تظاهرا عليه فإن الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا ربه إن طلقكن يبدله
وأزواجا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات كنا مسلمات مؤمنات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا عابدات صائمات سيبات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد وقودها الناس والحجارة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يعصون الله ما صدق الله العلي العظيم صدق الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج الشريف. Tafadhal Ustaz. Terima kasih banyak Ustazana Ustadz Wahidin bin Wahid, dengan harapan dan kita dengan berdoa semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, dikuatkan iman Islamnya, dan dicatat oleh Allah SWT sebagai bagian daripada hamba-hambanya yang soleh dan berhak mendapatkan syafaat nanti di sisinya. Juga Bapak Ibu yang ikut melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, semoga Allah SWT senantiasa mengirim malaikat mencatat Bapak Ibu semuanya sebagai
hamba-hamba sebagai abdi-abdi yang oleh Allah SWT menjadi tujuan daripada diturunkannya Al-Quran, yaitu membaca, memahami, dan juga mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, surat At-Tahrim ini adalah surat yang ke-66. At-Tahrim dari kata haram. At-Tahrim adalah pengharaman. Jemaah sekalian, ini adalah surat yang ke-66. Tulisannya tadi kita sudah lihat di background adalah At-Tahrim dari kata haram, kemudian At-Tahrim. Kalau di terjemahan Kementerian Agama disebutkan mengharamkan. Jadi disebutkan mengharamkan, tapi di sini Bapak sekalian, saya agak mengambil terjemahan yang agak beda sedikit, bukan mengharamkan tetapi pengharaman. Apa sebabnya? Kalau mengharamkan itu dalam bahasa Indonesia kan kata kerja, sedangkan kata at-tahrim bukan kata kerja. Nanti di dalam ayat 1 memang lima tuharimu itu kata kerja, harama yuharimu. Itu adalah fi'il. Kalau fi'il kan benar mengharamkan. Kenapa mengharamkan? Tapi ketika disebut tahrim, itu adalah sudah berubah menjadi isim namanya. Sudah menjadi kata nama, kata benda. Sebagaimana juga bahasa Inggrisnya, bukan to prohibit, tetapi the prohibition. Jadi dia adalah pengharaman. Kalau mengharamkan tentu to atau prohibit saja. Tapi ini adalah prohibition artinya pengharaman. Jadi kita artikan dengan pengharaman. Jadi at-tahrim itu adalah pengharaman, bukan mengharamkan. Supaya kita tidak salah paham, karena mengharamkan itu adalah dalam bahasa Melayu kita adalah kata kerja. Sedangkan kata tahrim ini adalah isim atau kata benda atau kata nama. Jadi pengharaman turun di Madinah. Karena turun di Madinah disebut dengan Madaniyah, dan ciri-ciri Madaniyahnya kelihatan tadi Bapak sekalian, itu ayatnya panjang-panjang. 12 ayat sama dengan surat At-Talaq. Yang menarik adalah sama dengan surat At-Talaq, 12 ayat juga. Dan di dalam surat At-Tahrim ini nanti juga ada ancaman talak dari Nabi kepada istri-istrinya. Bukan ancaman sih, tapi seandainya mau dia akan bisa menceraikan. Itu adalah kata perceraian juga ada di sini. Jadi kelanjutan, benar-benar kelanjutan daripada surat 65 yang berbicara tentang talak atau talak. Nah, jemaah sekalian, karena surat ini adalah surat menurut Al-Fakir pribadi, menurut saya pribadi, ini adalah surat yang benar-benar membutuhkan proses penghayatan yang sangat dalam. Dan penghayatan itu bisa kita lakukan pertama-tama apabila kita menghilangkan interest, kepentingan pribadi dan kelompok kita masing-masing. Apa sebabnya? Karena di dalam surat At-Tahrim ini agak-agak sensitif. Di mana sensitivitasnya? Karena ini berkaitan dengan istri-istri Nabi Muhammad kita. Ya, di sana ada nanti Maria Al-Qibtiyah. Di sana juga ada Hafsah. Kemudian di sana juga ada Aisyah juga. Ya, kita di masyarakat kita biasanya agak-agak sensitif kalau bicara tentang masalah ini, apalagi di belakang, jadi di depan. Ini berkaitan dengan, karena surat At-Tahrim ini adalah teguran kepada istri-istri Nabi Muhammad kita. Nanti jelas kita lihat ayatnya. Tapi di belakang, di penghujung ayat surat ini, itu kemudian Allah memberikan contoh kepada orang kafir, yaitu istri Nabi. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Nanti ada kata-kata daraballahu masalah lilladzina kafaru. Jadi tidak tanggung-tanggung Allah membuat perumpamaan untuk orang kafir. Siapa? Imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Tapi tapi luar biasanya adalah Allah juga di ayat berikutnya membuat perumpamaan untuk orang yang beriman. Siapa yang diangkat adalah istrinya Firaun. Kan luar biasa tuh. Ya, daraballahu masalah lilladzina amanu. Jadi siapa daraballahu masalah lilladzina amanu? Yaitu imra'ata Fir'aun. Istri daripada Fir'aun. Baru nanti kemudian ayat terakhirnya adalah Maryam. Jadi kita lihat di sini dua-dua, ya, kita lihat di situ di belakang ada dua istri Nabi yang disebut ahli neraka, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Kemudian ada dua wanita disebut dengan wanita suci, yaitu istrinya Fir'aun dan Maryam.
Kemudian di depan ada dua istri Nabi Muhammad kita juga yang banyak dibicarakan. Kalau Maria tidak dibicarakan sebetulnya, cuma dianggap oleh sebagian mufassir sebagai asbabun nuzul daripada surat At-Tahrim ini. Tapi yang dibicarakan di sana adalah Sayyidah Hafsah dan Sayyidah Aisyah, jadi dua istri Nabi juga. Jadi ada dua-dua di sini kita lihat. Nah, oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, kita butuh pemahaman. Nah, untuk itu pertama kita harus melihat dulu bahwasanya supaya kita nanti memahami ayat ini dengan baik, karena seakan-akan nanti ada teguran kepada Nabi, ya di situ apakah benar Nabi salah? Ini yang pertama kita pahami. Itu poin pertama. Poin kedua yang perlu kita pahami adalah bahwasanya poin pertama adalah kita menghilangkan rasa sensitivitas kita. Kita hilangkan subjektivitas dan subjektivitas kelompok kita supaya kita benar-benar melihat surat itu secara objektif. Yang kedua, Nabi Muhammad kita itu tidak pernah berbicara melanggar wahyu. Ya, selalu sesuai dengan wahyu. Ya, kita tahu di dalam surat An-Najm, surat yang ke-53 kita sudah lewati. Ya, di sana disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak mungkin berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Jadi dikatakan di situ bahwa ma dhalla sahibukum wa ma gawa, tidak mungkin sahabat Nabi Muhammad itu adalah dhalla, tersesat ataupun gawa ataupun keliru. Apa sebabnya? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena dia tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Kecuali bahwa yang dibicarakan itu adalah wahyun yuha, pasti wahyu yang dibicarakan. Nah, kalau kemudian Nabi tadi melakukan misalnya pelanggaran, kan berarti pernah berbicara di luar wahyu yang diwahyukan. Ini yang kedua, poin kedua. Poin yang ketiga, Islam sangat menekankan pentingnya penggunaan akal sehat. Penggunaan akal sehat. Ya, di beberapa ayat itu Allah mengatakan seburuk-buruk hewan melata, ada yang tidak menggunakan akal sehatnya. Kita bisa misalnya membaca di dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-7, ayat 22, Allah SWT berfirman, Inna syarrad dawab inda Allah as-summun bukmul ladhina la yaqilun. Sungguhnya seburuk-buruk hewan melata, inna syarrad dawab inda Allah, di sisi Allah, adalah as-sum, yaitu yang tidak mau lagi mendengar, tidak mau mendapatkan masukan. Al-Bukam, dan juga yang tidak mau lagi berdiskusi, tidak mau lagi berkomunikasi dengan pihak lain yang berbeda pendapat dengan dirinya. Al-Bukam. Siapakah mereka itu? Alladzina la yaqilun, yaitu orang-orang yang menggunakan akal pikir, tidak menggunakan akal pikirannya. La yaqilun. Dan pada pertemuan kita yang lalu kita sudah bahas juga bahwa keberimanan itu harus dari akal, dan Allah akan mengutuk orang yang tidak menggunakan akalnya. Surat Yunus ayat 100, Allah berfirman, maka dari nafsin antu'mina illa biidnillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Tidaklah mungkin seseorang itu beriman kecuali atas izin Allah. Dari mana, lewat manakah izin Allah itu kita dapatkan? Yaitu akal. Sehingga potongan ayat berikutnya adalah wa yaj'alur rijsa. Allah menimpakan rijes. Allah menimpakan rijes, kotoran. Kepada siapa? Alladzina la yaqilun. Kotoran pikiran, kotoran hati. Alladzina la yaqilun, kepada mereka yang tidak menggunakan akalnya. Pertanyaannya, adakah orang yang tidak punya rijes di dalam dirinya, tidak punya falasi di dalam pikirannya? Jawabannya ada, karena di dalam surat Al-Ahzab 33, surat 33 ayat 33, Allah berfirman, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Disebutkan bahwa ada orang hilang yang tidak punya lagi rijes dalam dirinya, itu keluarga Nabi ahlal bait. Bahkan ditambah dengan wa yutahhirakum tathhira, disucikan dengan sesuci-sucinya. Nah, jadi di situ kita lihat bahwa pentingnya menggunakan akal sehat, dan pelanggaran terhadap akal sehat adalah disebut dengan rijes. Pelanggaran terhadap akal sehat rijes. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimanakah sistematika kerjanya akal sehat? Sistematika kerja akal sehat disebut dengan penalaran. Ada 3 jenis penalaran. Yang pertama adalah penalaran deduktif namanya.
Deduktif itu adalah dimulai dari hukum umum, baru kemudian kita masuk ke kasus-kasus khusus. Jadi bergerak dari yang umum ke yang khusus. Kemudian yang kedua adalah penalaran induktif. Apa itu penalaran induktif? Yaitu penalaran yang bergerak dari yang khusus menuju kepada yang umum. Kemudian ketiga adalah penalaran analogi. Ya, analogi namanya. Jadi penalaran analogi. Ya, terkadang disebut orang dengan kias, tetapi di dalam dalam penalaran usul fikih, kias justru adalah dianggap penting. Tapi kita bicara tidak menyebut bahwa kias itu adalah logika, analogi, tetapi bahwa ada satu penalaran yang bernama analogi. Jadi ada deduktif, ada induktif, dan ada analogi. Apa itu analogi? Analogi itu dua kasus yang berbeda, tetapi mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat yang sama, sehingga bisa disimpulkan dengan simpulan yang sama. Sehingga status hukum yang terjadi pada kasus A, terjadi pada kasus B. Jadi ada kasus A yang terjadi di suatu masa yang lalu, kemudian ada kasus B yang terjadi sekarang. Nah, untuk menyimpulkannya dengan menggunakan analogi biasanya. Tapi analogi ini harus berhati-hati, karena harus benar-benar serupa. Ya, kualitasnya, kualifikasinya sama. Kalau tidak, itu tidak bisa disebut dengan analogi. Jadi analogi itu adalah cara berpikir partikular ke partikular. Jadi kalau misalnya deduktif adalah universal ke partikular, kalau induktif partikular ke universal, sedangkan analogi adalah partikular ke partikular, partikular to partikular. Nah, jadi seperti itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kenapa kita bicarakan akal? Karena Al-Quran itu Allah berikan kepada kita dalam bentuk premis-premis. Al-Quran berikan kepada kita dalam bentuk pernyataan-pernyataan, proposisi-proposisi, kitalah yang mengambil kesimpulan. Seandainya bukan kita mengambil kesimpulan, tentu seluruh manusia seragam caranya memahami Al-Quran. Dan tidak mungkin terjadi perbedaan. Pasti semua orang yang berangkat dari Al-Quran pasti memahaminya dengan cara yang sama. Tapi fakta menunjukkan ada banyak perbedaan di dalam memahami Al-Quran. Pertanyaannya kenapa? Nah, itu tadi, karena Al-Quran memberikan kepada kita premis-premis, premis, tetapi kita yang menentukan, karena kalau ada premis itu kan nanti ada konklusinya. Jadi premis itu dalam deduktif ada mayor, ada minor, baru konklusi. Premis mayor, premis minor, dan kemudian konklusi. Nah, jadi premis-premis, baru kita lah yang coba mengambil kesimpulan atau konklusi daripada itu semuanya. Nah, ketika Al-Quran memberikan kepada kita premis-premis, lalu kemudian kita mengambil konklusi, nah konklusi itulah yang menentukan kualitas penalaran kita. Ulangi lagi, konklusi kita, kesimpulan kita, natijah kita lah yang menentukan kualitas berpikir kita. Karena boleh jadi premis mayornya benar, premis minornya benar, tapi kalau kita mengambil kesimpulan salah, ya salah juga. Atau mungkin dalam menempatkan premis itu tidak tepat, ya. Harusnya premis minor tidak sejalan misalnya dengan premis mayor, maka tidak mungkin kesimpulannya benar atau konklusinya benar atau natijahnya benar. Nah, jadi kesimpulannya, oleh sebab itulah di dalam berpikir rasional harus menyingkirkan hawa nafsu, subjektivitas, sensitivitas diri, subjektivitas kelompok, dan sebagainya tadi. Sebelum kita masuk, ini yang kita dulu angkat ayatnya di dalam Al-Quran. Ya. Sebelum kita masuk, ya, kita buka dulu surat 25. Surat Al-Furqan. Ayatnya 34 ya. 43. Ini adalah surat Al-Furqan, surat 25 ayatnya 43. Allah bertanya kepada kita, Ara'aitah, apakah engkau telah melihat, memperhatikan? Sama dengan Ara'aitah alladzi yukadzibu dan Ara'aitah juga. Ara'aitah, apakah engkau telah memperhatikan? Man, orang yang ittakhadha, menjadikan, ilahahu, ilahnya itu, Tuhannya itu adalah apa? Hawa nafsunya. Kita artikan hawanya di sini subjektivitasnya. Jadi apakah engkau telah memperhatikan orang yang menjadikan Tuhannya itu berasal dari hawa nafsunya, subjektivitasnya.
Apa anta wahai Muhammad, apakah engkau takunu menjadi alaihi atasnya wakil? Maksudnya apakah pantas engkau menjadi wakil atasnya? Mewakili. Jadi Nabi tidak mungkin mewakili orang yang tidak bisa keluar dari subjektivitas pribadi dan golongannya, kelompoknya. Karena ini pertanyaan retorik namanya. Apa anta takunu alaihi wakil? Tentu saja tidak mungkin Nabi menjadi wakil terhadap orang seperti itu. Nah, kenapa kok bisa mereka mempertuhankan hawa nafsunya? Akalnya kemana? Nah, kita lihat. Am tahsabu anna aksarahum yasma'un. Apakah kamu menyangka bahwa kebanyakan mereka itu mau mendengar? Artinya bahwa mereka tidak mau mendengar lagi. Seperti tadi surat Al-Anfal ayat 22. As-summun. Summun itu adalah tidak mendengar. Au yaqilun, atau menggunakan akalnya. Jadi apakah kamu menyangka bahwa kebanyakan mereka masih mau mendengar atau menggunakan akalnya? Yaqilun, menggunakan akalnya. Kata Allah, inhum, tiada dalam mereka itu illa kecuali kal an'am, seperti hewan ternak. Jadi orang yang dalam berpikir itu tidak bisa meninggalkan subjektivitasnya, tidak akan mungkin sampai kepada konklusi ataukah kepada kesimpulan yang benar. Dan orang yang tidak bisa menemukan konklusi yang benar dari premis-premis yang ditawarkan Al-Quran, maka secara otomatis gagal sebagai manusia. Kenapa? Karena ciri manusia adalah berpikir. Maka Allah mengatakan mereka yang tidak menggunakan akalnya, innahum, tiada dalam mereka itu illa kecuali kal an'am, seperti yang ternak. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu sebetulnya secara zahir adalah hewan, seperti hewan ternak. Cuma diberikan akal, sehingga para filosof menyebut manusia itu adalah al-hayawan, hayawan, an-natik, al-hayawanun natik. Kalau ditanya apa itu manusia? Mal insan, al-insanu huwa al-hayawanun natik. Manusia adalah al-hayawan an-natik. Ya, Allah mengatakan balhum adallu sabila. Bahkan kalau manusia tidak menggunakan akalnya, maka dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Balhum adallu sabila. Bahkan sesatannya lebih besar, lebih jauh. Nah, jadi inilah beberapa poin yang kita perlu miliki sebelum memasuki surat At-Tahrim ini. Ya. Dan banyak lagi tentunya. Kemudian surat Nabi tidak mungkin berbicara kontradiksi. Jadi dalam satu surat, dalam satu ayat tidak mungkin terjadi kontradiksi. Ini kita perlu juga lihat. Ini adalah kita perhatikan di surat lainnya. Kita lihat di sini. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayatnya 82. Afala, ini surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbarun al-Quran. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Afala yatadabbarun al-Quran. Kenapa manusia tidak mentadabburi Al-Quran? Merenungkan secara mendalam Al-Quran, bukan hanya menghafal. Ingat sekalian, pertanyaannya bukan afala yahfazun al-Qur'ana. Jadi ingat, bukan afala yahfazun al-Qur'ana. Juga bukan afala yaqra'un al-Qur'ana. Tapi pertanyaannya ialah afala yatadabbarun al-Qur'an. Jadi meloncati dua hal. Yang pertama, yang paling awal adalah membaca, karena bukan pertanyaannya afala yaqra'un al-Qur'an. Kemudian lebih tinggi lagi menghafal, afala yahfazun al-Qur'an. Bukan itu semuanya. Tuhan justru bertanya, afala yatadabbarun al-Quran. Walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Quran ini dari sisi bukan Allah, maksudnya bukan dari sisi Allah, ini min indi ghairillah, seandainya Al-Quran datang dari selain Allah, lawajadu, niscaya mereka menemukan fihi, padanya ikhtilafan katsir. Jadi artinya apa? Kalau sesama ayat Al-Quran, surat apapun tidak boleh terjadi ikhtilafan katsir, tidak boleh terjadi pertentangan, kontradiksi. Tidak boleh terjadi contradiction. Ya, kenapa? Karena kalau berkontradiksi berarti mengalamatkan cacat pada Tuhan, karena ini kan sumbernya dari Tuhan. Nah, terakhir, catatan terakhir ataukah perhatian terakhir berkenaan dengan sebelum kita membahas surat At-Tahrim. Yaitu bahwa di surat At-Tahrim nanti Allah memanggil nabinya dengan kata ya ayuhan nabi. Mari kita lihat. Kita masuk ke sini. Ini adalah surat At-Tahrim, sudah tadi kita terangkan. Ini adalah ayat pertamanya.
Nah, jemaah sekalian, ini adalah kita ilustrasikan, ini karena dia mengatakan ini adalah sebab nuzulnya ketika Nabi pergi ke rumahnya istrinya yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Maryam orang Kipti, Kipti itu Mesir, yang baru masuk Islam. Maryam Al-Qibtiyah. Ya. Kemudian muncul istri Nabi yang lain, ya, saling berbicara, berbisik di belakang Nabi, yaitu Aisyah dan Hafsah. Jadi inilah kurang lebih ilustrasinya. Ya. Kemudian Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan Nabi, kita lihat ini panggilannya ya ayuhan Nabi. Ya. Jemaah sekalian, di dalam Al-Quran itu berkaitan dengan masalah-masalah keluarga itu cenderung ya ayuhan Nabi. Ya ayuhan Nabi selalu. Tapi berkaitan dengan tugas-tugas tugas-tugasnya sebagai pelaksana risalah atau pelaksana syariat, hukum dan sebagainya, itu disebut dengan ya ayyuhar rasul. Maka di dalam kaitannya dengan garirkum itu Allah menggunakan kata-kata ya ayyuhar rasul, balik ma unzila ilaik. Di sini gunakan kata-kata ya ayyuhan nabi. Dan bisa kita lihat di beberapa ayat yang berkaitan dengan keluarga Nabi itu adalah ya ayyuhan nabi. Kita lihat misalnya di dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 28. Jadi ketika pertama kali bicara tentang istri-istri Nabi, ini ya ayyuhan nabi juga. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika. Katakanlah kepada istri-istri kamu. Jadi ini adalah ya ayyuhan nabi. Kemudian masih surat Al-Ahzab, ayat 59. Surat Al-Ahzab masih tadi, surat 33 ayat 59. Juga, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istri kamu. Baru diteruskan, wa banatika wa nisa'il mu'minin. Anak-anak perempuan kamu baru wa nisa'il mu'minin. Jadi pertama adalah istri-istri, baru anak perempuan. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika. Jadi selalu kata-kata ya ayyuhan nabi di sini dibicarakan. Ya. Nah, sedangkan kita lihat jemaah sekalian ya, ini masih ada satu kalau tidak selesai ya. Ini adalah surat Al-Maidah ayat 67 tadi. Ya, berkaitan dengan surat ini para mufassir menyebutnya turun di Ghadir Qum. Jadi ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Ini panggil rasul bukan nabi. Bukan ya ayyuhan nabi tapi ya ayyuhar rasul. Balik ma unzila ilaika min rabbik. Balik ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan. Jadi panggil rasul. Jadi dalam tugas-tugas menjalankan risalah atau ke Al-Quran atau ke kitab suci atau syariat itu disebut dengan Rasul. Di surat Al-Maidah juga, kita lihat lagi masih surat Al-Maidah. Kita lihat surat Al-Maidah surat Al-Maidah ayatnya 41. Ya ayyuhar rasul juga. Surat Al-Maidah 41. Allah firman, ya ayyuhar rasul, la yahzunka alladziina yusari'un. Ini sudah berkaitan dengan wilayah sosial. Jadi berkaitan dengan tugas. Tadi adalah kelanjutan daripada risalah, ya ayyuhar rasul balik ma unzila ilaika min rabbik. Kalau di sini adalah ya ayyuhar rasul, wahai rasul, la yahzunka alladziina yusari'una fil kufr. Bahwa setelah Nabi berdakwah sepanjang hidupnya setelah menerima wahyu, kemudian ada yang mengaku beriman, setelah itu kemudian keluar. Nah, tentu ini berkaitan dengan wilayah risalah. Maka turun ayat ini, ya ayyuhar rasul, la yazunka alladziina yusari'una fil kufr. Nah, jadi dari ayat-ayat ini jemaah sekalian kita bisa pahami ayat ini tadi. Ya, ini adalah kata-katanya ya ayyuhar rasul. Ya. Jadi yang muncul di sini adalah ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhan nabi, ini kita lihat. Ya ayyuhan nabi. Jadi yang dipanggil an-nabi. Jadi an-nabi ini jemaah sekalian sebagai berkaitan juga dengan tindakan-tindakan personal Nabi dan keluarganya, itu Nabi. Tapi berkaitan dengan amalan-amalan Nabi sebagai pemimpin sosial, sebagai pembawa risalah, sebagai pembawa agama perundang-undangan, itu menggunakan kata Rasul. Jadi menggunakan kata Rasul. Tapi kalau ini adalah Nabi, berarti Nabi di sini berarti bisa diartikan yang berkomunikasi dengan langit. Dan ingat jemaah sekalian, ayat-ayat yang berkaitan dengan pribadi Nabi
itu tidak harus menjadi hukum agama dalam pengertian seperti misalnya contohnya gini. Contohnya misalnya ibunya Musa, itu maksud saya, ibunya Musa. Ibunya Musa kan dikatakan wa auhayna ila ummi Musa, kami berwahyu kepada ibunya Musa. Itu mendapat wahyu. Jadi artinya bahwa relasi langit dan bumi atau relasi Allah dengan manusia itu terjadi bukan hanya pada nabi atau kepada rasul, tapi kita lihat pada wanita juga yang memang dianggap wanita suci seperti ibunya Musa. Guna kata-kata wa auhayna ila ummi Musa, kami mewahyukan kepada ibunya Musa. Ya, nah, wahyu yang diterima ibunya Musa itu tidak bisa dikatakan syariat. Kenapa? Karena jemaah sekalian, karena kalau dijadikan syariat kan berarti bahwa setiap wanita yang hamil ya harus menghanyutkan anak yang baru lahir ke sungai Nil, ya, atau ke sungai. Karena isi daripada wahyu itu adalah supaya menghanyutkan putranya ke sungai. Al-kihi fil yami, supaya nanti menghanyutkannya ke sungai. Nah, jadi artinya apa? Bahwa kalau ini jadikan sebagai hukum kan berarti bahwa setiap wanita yang hamil dan melahirkan ya harus menghanyutkan anaknya ke sungai. Tapi kan tidak begitu. Ya, tidak begitu. Jadi begitulah juga yang lain, misalnya Maryam misalnya, Allah juga mewahyukan kepadanya kapan? Ketika akan melahirkan, dikatakan kamu menyingkir keluar kota, di sana ada pohon kurma, kamu bersandar padanya. Kalau kamu lapar, kamu sentuh pohonnya, dia akan jatuh ke pangkuanmu. Kalau kamu haus, kamu sentakkan kakimu, akan keluar air dari bawahnya. Nah, kalau ini jadikan sebagai syariat kan berarti harus semua orang hamil keluar kota bersandar di pohon kurma. Tapi artinya apa? Ini artinya wahyu ini hanya untuk Maryam saja, Sayyidah Maryam. Sebagaimana tadi hanya wahyu itu hanya untuk ibunya Nabi Musa saja. Tidak menjadi hukum yang mengikat seluruh umat Islam atau orang beriman. Ya. Karena kalau menjadi hukum yang mengikat seluruh orang beriman, kan berarti bahwa semua wanita yang akan melahirkan harus keluar kota di bawah pohon kurma bersandar seorang diri. Tapi kan tidak begitu. Nah, dengan demikian ini disebut dengan relasi Tuhan kepada hambanya yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya pada saat itu. Dan ini tidak bisa dibendeli, tidak bisa tidak bisa di clipping atau tidak bisa tidak bisa disusun menjadi sebuah kitab suci namanya. Karena kalau menjadi kitab suci dalam pengertian menjadi syariat, tentu akan menjadi hukum. Itu. Jadi hukumnya, tetapi pelajarannya. Jadi kasus seperti Musa atau Maryam yang kita ambil dari sana bukan hukum, tetapi pelajaran. Jadi tidak semua yang diceritakan itu adalah mempunyai konsekuensi hukum, tetapi kita dapatkan ibrah namanya. Jadi kita mendapatkan ibrah. Dalam kasus Nabi Yusuf alaihissalam, itu juga terakhirnya menggunakan kata-kata ibrah. Jadi di belakangnya disebutkan kata-kata ibrah. Pelajaran. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari sana, dan relasi pribadi Allah dengan orang-orang pilihan ini juga terjadi pada apa yang disebut dengan imam misalnya. Aimah. Jadi kita bisa lihat misalnya pada surat 21 ya, ini surat Anbiya. Kita lihat ayat 70. Ya, ini berarti sebelumnya. Surat Anbiya ayat 71. Nah, ini dia, 73 ternyata ya. Ini surat Anbiya, surat 21 ayat 73 ya. Allah berfirman, waja'alnahum. Kami jadikan mereka imam. Ini aimah bentuk jamak dari imam. Jadi kita artikan saja imam, karena memang bahasa Arabnya imam, aimah, dan di bahasa Indonesia kita sudah kita kenal istilah imam. Jadi waja'alnahum aimmatan. Apa tugasnya aimah? Yahduna bi amrina. Membimbing, menunjuki umat atas perintah kami. Dari mana dia dapat perintah kami? Wa auhayna ilaihim. Kami wahyukan kepada mereka. Jadi kita lihat. Wa auhayna, tapi itu bukan kitab suci, tapi kami wahyukan kepada mereka. Jadi tindakan-tindakan mereka, perbuatan-perbuatan mereka itu adalah merupakan wahyu. Wa auhayna ilaihim, sama tadi wa auhayna ila ummi Musa, sama. Jadi wa auhayna ila ummi Musa, kalau di sini wa auhayna ilaihim.
fi'lal khairat. Karena wahyu maka perbuatannya, tindakannya adalah al khairat yang terbaik. Ya. Dan seterusnya. Jadi ini adalah juga imam. Tapi apakah para imam itu punya kitab suci? Tidak. Kitab suci cuma satu, sekarang itu Al-Quran. Gitu. Nah, dari sini kita lihat jemaah sekalian perbedaan mendasar antara ya ayuhan nabi dengan ya ayuhan rasul. Nah, di sini kita lihat ayatnya ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan bagi kamu? Ingat jemaah sekalian serbaya, dalam bahasa Arab kata-kata haram itu tidak selalu bermakna syariat. Ulangi lagi dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu melarangkan sesuatu namanya mengharamkan. Ya, ingat melarangkan sesuatu mengharamkan. Ya, begitu. Jadi kalau misalnya ada tanda verboten tambah dilarang masuk itu artinya haram. Ya, haram. Jadi itu namanya haram. Jadi kalau dilarang masuk itu adalah haram. Jadi kesimpulannya dalam bahasa Arab haram itu artinya larangan, sedangkan ahalla itu adalah artinya boleh. Jadi begitu boleh. Jadi apapun juga boleh masuk berarti halal, tidak boleh masuk berarti haram seperti itu. Kalau kita mengendarai mobil kita tidak boleh masuk di jalan itu, ada tanda larangannya itu haram. Ya, sedangkan kalau tidak ada tanda larangannya berarti halal seperti itu. Jadi haram dan halal menjadi bahasa Arab sehari-hari. Nah, tentu saja jemaah sekalian sebagai pasti tidak berkaitan dengan syariat seperti itu. Ya. Lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi maradata azwajik, hanya karena menyenangkan istri kamu. Nah, dengan demikian juga sekalian serbagi yang diharamkan ini berkaitan dengan masalah-masalah internal rumah tangga. Ingat, internal rumah tangga. Iya. Jadi bisa saja berkaitan dengan internal rumah tangga. Contohnya misalnya jemaah sekalian, seorang istri yang baru melahirkan, kemudian dia tidak mau menyusui bayinya dengan ASI. Itu kan berarti mengharamkan ASInya kepada bayi kamu gitu, mengharamkan asinya kepada bayi. Apakah ini boleh? Justru boleh dalam agama, yang penting atas musyawarah dengan suaminya. Musyawarah sehingga nanti kemudian mencari ibu susu yang bisa meneruskan tugas menyusui daripada sang istri tersebut. Jadi itu bisa. Jadi kata-kata di situ mengharamkan berarti bahwa tidak mau menyusui lagi bayinya. Jadi tabtaghi mardat azwaj. Jadi adalah kita anggap ini persoalan internal rumah tangga Nabi yang kemudian demi kepentingan istri tertentu lalu kemudian coba untuk menetralisir suasana. Jadi kita sampaikan jemaah sekalian, ada yang mengatakan asbabun nuzulnya ini adalah ketika Nabi pergi ke rumahnya Maria Al-Qibtiyah, lalu kemudian dianggap terlalu lama oleh istri yang lain, lalu kemudian marah, dan kemudian Nabi katakan ya udahlah kalau begitu nanti saya tidak ke situ dulu kan begitu. Nah, itu kata-kata tidak ke situ kan berarti dalam bahasa Arab mengharamkan, ya. Mengharamkan. Nah, jemaah sekalian serbagih, ada juga cerita yang mengatakan bahwa ketika Nabi pertama kali menikahi Maria Al-Qibtiyah belum punya rumah, maka dia tinggal di rumahnya Hafsah, seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi banyak cerita berkaitan dengan ini, tapi intinya adalah ibrahnya ialah bahwa seorang suami tidak boleh melakukan sesuatu hanya, ingat, tidak boleh melakukan sesuatu hanya untuk menyenangkan istrinya saja. Lalu kalau begitu apa yang dilakukannya? Seorang suami melakukan sesuatu sebagai tanggung jawabnya. Ingat, sebagai tanggung jawabnya. Kalau dia menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, harusnya otomatis menyenangkan istrinya. Tapi kalau orientasinya menyenangkan istri kan beda. Ya. Kalau orientasinya suami menyenangkan istri ini berbeda, merusak istrinya malah. Jadi istri yang selalu disenangkan sama suaminya itu bisa merusak, menganggap dirinya disembah oleh suaminya nantinya. Ya. Bahkan kemudian jemaah sekalian serbagih bisa kemudian mendiktekan sesuatu kepada suaminya. Jadi kesimpulannya, apabila seorang suami menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami kepada istrinya, otomatis menyenangkan istrinya. Dan seorang istri juga setelah menerima tanggung jawab dari suaminya, berterima kasih kepada suaminya, tetapi harus menganggap bahwa itu adalah dari Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang mengembangkan tanggung jawab itu kepada suami, sehingga suami melakukan tanggung jawab itu. Apabila seorang istri menganggap bahwa ini adalah dari Allah karena Allah mengembangkan tanggung jawab itu, maka relasi istri dengan suami adalah menjadi sakral, menjadi spiritual. Jadi bukan lagi menjadi hanya sekedar seperti cinta biasa, ya, cinta
cinta Dewa Amor, bukan itu. Tapi cintanya adalah refleksi daripada kecintaan kepada Allah. Ingat, cinta kepada sesama kita berkali-kali sampaikan, cinta kepada sesama termasuk kepada istri dan anak-anak harus merupakan refleksi, cerminan daripada cinta kepada Allah. Bukan karena cinta kepada istri tok saja. Ya. Siapa yang cintanya kepada istrinya ansih hanya karena istrinya, maka sebentar dia akan kecewa. Ya. Apa sebabnya? Tidak ada orang yang sempurna dalam kehidupan ini kecuali insan-insan sempurna. Ya. Segelintir kecil saja orang. Oleh sebab itulah, baik suami menjalankan tugasnya sebagai kewajiban imani, islami, syariat yang diembangkan Allah kepadanya, begitu juga istri harus menerima bahwa ini adalah tanggung jawab suami saya kepada Allah. Karena ini adalah tanggung jawab suami saya kepada Allah, ya bukan memanjangkan leher seorang istri, tetapi harusnya mendekatkan dirinya juga kepada Allah SWT. Begitu istri tahu bahwa suami menjalankan tugasnya demi Allah, maka istri juga demi menyenangkan istrinya harus mendekatkan dirinya kepada Allah. Seperti itu. Kalau objektifnya hanya menyenangkan suaminya, toh saja ansih, maka dia juga akan kecewa. Nah, jadi inilah jemaah sekalian serbagi yang kita bisa pelajari dari sini. Itulah sebabnya kita selalu harus memperbaiki relasi suami dan istri dalam rumah tangga kita masing-masing, siapapun kita. Makanya ditutup dengan wallahu ghafur rahim. Kenapa? Artinya kalau kita sudah terlanjur salah, mari kita perbaiki. Ya, mari kita memperbaiki apa yang sudah kita anggap salah selama ini. Hanya orang beriman itu, tanda orang beriman itu adalah selalu ingin memperbaiki keadaan. Memperbaiki lebih baik daripada kemarin. Kalau tidak ingin memperbaiki lebih baik daripada kemarin, berarti tidak ada tanda keberimanan pada dirinya. Jadi wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi itu yang kita bisa tangkap dari sini. Nah, jemaah sekalian serbagi, dari mana kita tahu kalian banyak masalah pribadi? Karena nanti Nabi hanya mengkomunikasikan masalah ini kepada istrinya Hafsah. Kita lihat. Ya. Jadi jemaah sekalian serbahagia, tidak boleh kita juga, ini tapi tidak terkait dengan tadi, kita tidak boleh juga menyebut-nyebut nama Allah kalau itu berkaitan dengan sesuatu yang bukan Allah. Kita juga tidak boleh membuat pernyataan yang tidak terkait dengan Allah. Makanya ini hadis tidak mungkin dilanggar oleh Nabi. Ini kan Nabi sendiri mengungkapkan hadis ini. Hadis ini bisa kita temukan dalam hadis riwayat Tirmizi. Ya. Jadi apa kata Nabi? Ini Nabi yang mengatakan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabdanya? Man khalafa itu artinya siapa yang bersumpah, berjanji, bighairillah, tapi tidak atas nama Allah. Kalau tidak atas nama Allah kan berarti atas nama pribadinya. Ingat kata-kata atas nama Allah, on behalf of. Atas nama Allah kan berarti mewakili. Ingat, kapan kita bisa mewakili Allah? Ya kalau sejalan dengan Allah. Kalau tidak sejalan dengan apa yang Allah inginkan, ya bukan mewakili Allah. Jadi sini katakan man khalafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah tujuannya bukan untuk Allah, yaitu selain Allah, faqad asyraka, maka dia sungguh berbuat syirik. Nah, mungkinkah Nabi melakukan itu sementara dia sendiri mengungkapkan ini? Kan pasti tidak mungkin. Karena Nabi sendiri mengatakan man khalafa bi ghairillah. Jadi artinya apa? Harus sejalan dengan Allah. Kalau bersumpah saya tidak akan melakukan ini, harus sejalan dengan Allah. Harus sejalan dengan apa yang Allah wahyukan. Seperti juga dalam surat An-Najm mengatakan bahwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Qad faradallahu lakum. Jadi kalau kita telah bersumpah atau membuat pernyataan apapun yang bertentangan dengan apa yang Allah inginkan, itu harus dibatalkan. Ya. Jadi qad faradallahu lakum. Allah telah mewajibkan kepada kalian tahillata aymanikum, berlepas kalau ternyata itu bertentangan dengan apa yang Allah sampaikan. Apa sebabnya? Wallahu maulakum. Allah maula kita. Konsekuensi daripada Allah sebagai maula, kita harus patuh kepadanya. Dan kalau kita saja sebagai hamba biasa diminta untuk mengatakan
anta maulana kepada Allah, apalagi Rasul. Masa Allah, masa Rasul tidak menjadikan Allah sebagai maulanya? Ini kan tidak mungkin. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwasanya kita tidak boleh membuat pernyataan, statement yang bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Ini pernyataan umum. Apa sebabnya? Karena Allah adalah maula kita. Karena ada Allah maula kita, berarti sumpah atas nama Allah berarti harus berjalan sama dengan apa yang Allah inginkan. Kita berbicara atas nama Allah, atas nama maula kita. Dan Allah katakan wahuwal alimul hakim. Dan Allah maha tahu. Ya ingat. Kalau kita melakukannya, Allah mengetahui al-hakim. Jadi apakah nanti Rasulullah sebetulnya ditegur di sini? Ya kita lihat nanti ayat 3-4-nya. Ya. Siapa sebetulnya yang ditegur? Karena kan tidak mungkin Nabi salah. Ya. Jadi wahuwal alimul hakim. Dan dia Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kata al-hakim di sini dari kata hukum. Jadi Allah tahu sekali hukum, tidak mungkin dia melanggar hukum. Ya, Allah adalah maha mengetahui, tidak mungkin tidak mengetahui apa yang kita kerjakan. Termasuk apa yang dikatakan oleh hati dan pikiran kita masing-masing. Ini adalah ilustrasi suami berbicara secara pribadi kepada istrinya. Wa'id asarra, ingat kata-kata asarra itu adalah merahasiakan. Dari kata sir. Jadi suami dengan istrinya tentu bisa berbicara untuk kepentingan mereka berdua yang tidak boleh jatuh bahkan kepada anak-anak. Ingat jemaah sekalian, karena suami istri itu mempunyai urusan yang sangat berkaitan dengan pendidikan anak-anak, relasinya dengan tetangga yang lain dan sebagainya, tentu tidak semua yang mereka bicarakan boleh didengar oleh orang lain. Tentu juga tidak semua yang mereka ketahui harus diketahui yang lain. Tidak semua yang kita ketahui juga boleh diketahui orang lain. Karena banyak pengetahuan yang bersifat spesifik untuk kita eksklusif. Dan apabila kita ungkapkan keluar, dia bukan milik kita lagi, tapi telah menjadi bagian daripada sosialitas, kemasyarakatan, sosial. Ya, kalau kita misalnya mengeluarkan, itu punya konsekuensi hukum. Ya, misalnya kita dalam pikiran kita menganggap bahwa agama yang berbeda dengan kita itu salah, keliru. Begitu kita keluar dan menyampaikan, oh agama kamu keliru, kan beda. Saya kita ketemu orang yang beragama tersebut, oh agama kamu keliru, sesat. Nah itu kan beda. Itu bisa menjadi masalah. Ya, jadi artinya apa? Kalau kita berpendapat bahwa agama orang lain itu salah, keliru, itu cukup di pikiran kita. Pengetahuan itu menjadi milik eksklusif kita, dan tidak boleh diinklusifikasi. Itulah sebabnya secara kalau kita bikin pernyataan berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan iman, berkaitan dengan kebenaran agama, itu adalah eksklusif. Tapi kalau berkaitan dengan hubungan-hubungan sosial, berkaitan dengan bantu-membantu, berkaitan dengan toleransi, berkaitan dengan kerjasama dengan siapapun juga, itu kita harus inklusif. Jadi berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan iman, itu adalah eksklusif. Hanya kita yang tahu, bahkan bisa berbeda dengan pasangan kita, anak kita. Seperti Nabi Nuh berbeda dengan istrinya dan anaknya. Tetapi kalau berkaitan dengan relasi sosial, berkaitan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan, yang mulai daripada hubungan-hubungan biasa di lingkungan tetangga sampai kepada yang lebih luas tingkat kemanusiaan secara global, maka kita harus bersikap inklusif, terbuka. Kita terbuka bekerja sama, membangun hubungan bisnis dengan siapapun juga. Kita bisa saling membantu dengan siapapun juga. Kita bisa, kalau dokter bisa mengobati siapapun juga. Kalau kita pasien, kita bisa berobat kepada dokter manapun juga. Kenapa? Itulah relasi-relasi sosial yang sifatnya inklusif. Kalau kita mau membutuhkan misalnya beli gula, beli beras, kita bisa membeli dari manapun juga, kepada siapapun juga. Walaupun penjualnya beda agama dengan kita. Apa sebabnya? Itu namanya relasi sosial bersifat inklusif. Nah sekarang, Nabi juga merahasiakan suatu dan istrinya. Wa idza sarra nabiyyu. Ingat, ketika Nabi merahasiakan asarra, berarti kan sir. Ingat, kata asarra itu dari kata sir. Berbicaranya saja tidak ada yang dengar, cuma berdua saja. Karena kata-kata asar Nabi ila ba'di azwajihi,
maka berarti bahwa hanya dengan istri yang dimaksud. Maka disebut dengan ba'd, ila ba'di azwaji. Artinya hanya kepada istri yang dimaksud. Dalam hal ini hanya Nabi menyampaikannya kepada Hafsah saja. Hadisan, suatu pembicaraan. Apa pembicaraannya tidak perlu kita ketahui juga. Kalau kita bukan tahu berarti kita tajassus. Ya. Yang penting adalah bahwa ada pembicaraan yang dirahasiakan Nabi kepada istri. Maka disebutkan hadisa. Ya. Hadisa. Makanya sebetulnya juga mereka-reka apa sebetulnya ini juga menjadi problem. Karena ini kan masalah asara Nabi. Karena asara Nabi ya tentu rahasia. Jadi kita tidak perlu kita tidak perlu melacak apa sih sebetulnya yang dirasakan Nabi ya. Kalau begitu kita tajassus namanya. Apalagi Nabi yang kita tajassus. Intinya disebutkan hadis suatu pembicaraan. Intinya adalah yang bisa kita pelajari di sini bahwa apabila suami atau Nabi di sini merahasiakan suatu pembicaraan kepada istrinya, berarti kan istri tidak boleh menyampaikannya kepada siapapun juga, termasuk kepada anak. Ya. Ulangi lagi, begitu dikatakan asara Nabi ataukah kita ganti Nabi dan suami kepada istrinya, maka bahkan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Apabila istri menyampaikannya, berarti namanya ember bocor. Ya. Ulangi lagi, namanya ember bocor. Ya. Provokator. Jadi Allah mengatakan asara Nabi ila ba'di azwaji. Jadi tidak boleh sama sekali. Kenapa? Nabi Al-Quran sudah mengatakan asarra Nabi ila ba'di azwaji haditsa. Falamma naba'at bihi, tetapi tatkala. Jadi yang dirahasiakan ini si penerima informasi dari Nabi secara eksklusif tadi tiba-tiba naba'at memberitakan. Nah, perhatikan sekalian kata naba'at. Ingat tadi Nabi, ya ayuhan Nabi. Naba'at memberitakan. Jadi sekaligus ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya Nabi itu artinya apa? Menerima bisikan-bisikan dari Allah. Kenapa bisikan? Ya karena berdua saja. Nah di sini dikatakan naba'at. Tiba-tiba istri yang menerima sir rahasia dari Nabi itu tiba-tiba naba'at memberitakannya. Kan tidak boleh diberitakan. Kenapa? Ingat ya mas kalian, kata-kata ini bertentangan dengan kata ini. Ya. Ini bertentangan, ini tidak boleh ketemu, jadi kita ganti warnanya. Karena tidak bisa ketemu. Ini nabat dengan asarat tidak bisa bertemu. Kalau dia syarat, ya tidak boleh diberitakan. Ulangi lagi, kalau dia syarat, tidak boleh diberitakan. Tetapi istri Nabi ini, dan ini penerjemah, bukan saya Pak Uya, ini penerjemah mengatakan ini adalah Hafsah. Dan ingatlah ketika secara rahasia membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istri, itu Hafsah. Berarti Hafsah yang nabat. Ya. Kepada siapa? Ini berdasarkan sini Aisyah. Jadi naba'at bihi. Ya, jadi naba'at bihi. Jadi mungkin Aisyah di sini juga tanya kepada Hafsah, ada apa tadi masalahnya? Ternyata Hafsah menceritakannya dan diabadikan di sini Pak Sekalian. Ini di Al-Qur'an kita, ya. Karena ini kita ambil dari Kementerian Agama ini. Ini terjemahan perkata, ini terjemahan Depak. Dulu namanya Depak, sekarang namanya Kementerian Agama, Kemenak, ya. Ini dulu departemen, sekarang Kementerian Agama, ya. Nah, jadi Mas Keser bahagia, jadi menurut Kementerian Agama, ya Nabi merahasiakan pembicaraan itu kepada Hafsah. Tetapi kemudian Hafsah menakbaat, tanya tak perempuan, memberitakan itu kepada yang lain, yaitu kepada Aisyah berdasarkan ini terjemahan ini. Ya. Nah, ketika Hafsah menyampaikan itu kepada Aisyah di belakang, maksudnya Nabi tidak ada di sana. Tapi kemudian apa yang terjadi? Wa zaharahullahu alaihi. Allah menzahirkannya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi itu tidak ada yang tersembunyi. Ya, tidak ada yang menjadi rahasia di sisi Nabi. Kenapa? Karena dia adalah berkomunikasi langsung dengan zat yang mengetahui segala rahasia, segala sir. Makanya Bapak sekalian kita menolak kalau Nabi tidak bisa membaca. Masa Nabi tidak bisa membaca? Kenapa? Ya pasti Nabi menyampaikan kepada cara membacanya kan? Ya. Cuma Nabi tidak pernah membaca, bukan tidak bisa membaca, tidak pernah baca buku, tidak pernah baca kitab, tidak pernah baca kitab-kitab suci sebelumnya, itu benar. Tapi kalau tidak bisa membaca, nah, jelas-jelas Nabi tidak ada di tempat itu dan dia tahu siapa yang mengetahuinya, siapa yang memberitahukannya? Allah. Dan dia mengetahui secara zahir. Ingat, azharahullahu, Allah menzahirkan peristiwa yang terjadi di belakangnya itu, alaihi kepadanya. Arrafa ba'dahu,
Lalu kemudian Nabi menyampaikan kepada tadi Hafsah. Jadi ketika suatu saat gilirannya Hafsah dikunjungi oleh Nabi, Nabi mengkonfirmasi, kenapa kamu menyampaikan itu kepada Aisyah? Arrafa ba'dahu. Ingat, perhatikannya sekali, Nabi yang menyampaikan ba'dahu cuma sebagian saja, yang dianggap penting saja, tidak perlu diceritakannya semuanya. Coba lihat. Nabi menerima berita ini semuanya dari Tuhan, dari Allah, tetapi Nabi pun hanya menyampaikan kepada istrinya poin-poin penting saja. Ya. Bukan ditambah-tambahin. Ya. Yang datang cuma satu mobil, yang keluar adalah 10 rangkaian kereta api. Kan biasanya begitu, Pak. Kita dikasih cuma ini, informasinya ditambah-tambahin sampai panjang sekali. Ya, informasinya aslinya kepada kita cuma 5 menit, setelah kita membicarakannya ke orang menjadi 50 menit. Kalau Nabi sebaliknya. Arrafa ba'dahu wa arada an ba'din. Allah arrafa itu memberitahukan kepada Hafsah ba'da sebagian saja. Wa arada an ba'din, dan tidak menyampaikan sebagiannya. Falamma nabaha, tatkala Nabi memberitakan itu kepadanya, haknya ini perempuan, ingat, hak berarti kepada Hafsah. Tatkala Nabi nabaha, menyampaikan juga sama dengan tadi sini, memberitakan itu kepada Nabi, maaf, kepada Hafsah, bihi, berita itu, qalat, Hafsah bertanya, man ambaka hada, siapa yang memberitakan ini kepadamu? Jadi sebenarnya pertanyaan ini tentu kita mengasumsikan bahwa ini pertanyaan ini seakan-akan ada semacam bahwasanya Muhammad itu suaminya adalah seorang nabi. Dan seorang nabi itu adalah terkomunikasi langsung dengan sumber dari segala sumber. Terkomunikasi langsung dengan sumber dari segala berita. Maka dikatakan qalat, berkata Hafsah, man amba'aka hada, siapa beritakan ini kepadamu? Apa kata Hafsah? Apa kata Nabi? Qala, Nabi menjawab, nabba'ani al-alimul khabir. Yang menyampaikan kepada saya, yaknya di sini Nabi, nabba'ani, yaknya yang mutakalim, al-alim adalah Allah yang Maha mengetahui, wal khabir, dan Maha mencatat. Al-khabir itu memberitakan, kata kabar. Jadi yang mau menyampaikan kepada saya Allah, bukan siapa-siapa. Al-alimul khabir, tidak ada yang menyampaikan. Al-alimul khabir. Nah, jadi Mas sebagai kalau kita lihat di sini sebetulnya siapa sebetulnya yang ditegur, yang menjadi problem di sini ya. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu Mas sekalian ya. Nah, kemudian ya tempat ya. Ini waktunya tinggal sedikit ya, kita percepat. Ya, ini adalah nabi. Ya, kemudian ada malaikat, kita kasih background ya dan sebagainya. Karena di sini dikatakan ya, in tatuba, ini ba pakai matnya menunjukkan dua. Ini adalah menunjukkan musanna, dua orang, ya, yaitu Hafsah dan Aisyah tadi. Ya, jadi Hafsah dan Aisyah. Wa in tatuba, jika kalian berdua bertaubat, kan jika. Ya, jika itu kan berarti syarat yang belum tentu terpenuhi, artinya bahwa jika itu artinya baru syarat. Ya. In tatuba, jika kalian berdua bertaubat, jadi ini matnya mat dua, namanya mat musanna. In tatuba, jika kamu berdua bertaubat, berarti kan perbuatan tadi itu salah. Walaupun terhadap sesama istri tidak boleh. Ingat Mas kan? Walaupun terhadap sesama istrinya Nabi tidak boleh menyampaikan itu. Tetap harus memelihara apa yang harus dipelihara. Kemampuan orang bersabar dilihat daripada kemampuannya menahan diri dari apa yang seharusnya tidak dikatakan atau disampaikan kepada pihak lain. Jadi in tatuba ila Allah, jika kamu bertobat kepada Allah, faqad sagat qulubukuma. Bertobat kepada Allah barulah menunjukkan kalbu kalian adalah condong kepada Allah. Kalau tidak berarti tidak condong kepada Allah. Ya, jadi pada sagat qulubukuma, baru condong kepada kebenaran al-haq. Kumaknya berarti kalian berdua. Itu yang pertama, bertaubat. Yang kedua, alternatif kedua, wa in tazahara, jadi dua-duanya ada ini ya, syaratnya. Yang mana yang terpenuhi ya tentu tidak disebutkan di sini. Wa in tazahara, tapi kalau kalian membantu alaihi, di dalam merecoki, di dalam mengganggu, dalam memberati tugas-tugas Nabi dalam menyampaikan umat. Ingat, Nabi itu sudah terlalu berat tugasnya.
Dari pagi sampai malam dia harus menyampaikan agama kepada seluruh manusia pada saat itu. Iya. Air, mata, dan darah tumpah demi menyampaikan itu. Tetapi kalau kemudian direcokin lagi, diganggu lagi dengan problem-problem seperti ini, kan berarti tidak menjadi katalisator terhadap tugas-tugas kenabian. Maka itu sebabnya dikatakan, wa in tazahara, kalau kamu berdua, tazahara itu adalah saling membantu. Wa in tazahara, kata-kata zahara itu bahkan membantu dalam pengertian memenangkan, mengalahkan. Karena dalam Al-Quran itu kata-kata zahir itu adalah biasanya diartikan menang. Contohnya misalnya, huwaladzi arsala rasulahu bil huda dinil haq liyuzhira, itu dari kata zahir. Liyuzhira ala dini kulli, untuk dimenangkan terhadap yang lain. Jadi wa in tazahara alaihi, kalau kamu berdua benar-benar menekan Nabi, kita artikan saja begitu, mempersulit Nabi, fa inna Allah, maka sungguhnya maknya di sini jawaban. Ini soalnya ada fa jawab, ini fa jawab. Fa inna Allah, sungguhnya Allah apa? Huwa maulahu, dialah maulanya, pelindungnya Nabi. Jadi artinya apa? Kalau kamu melawan Nabi, hakikatnya melawan Allah. Kenapa? Allah itu adalah maulahu, maulanya. Huwa maulahu, dia adalah maulanya. Siapa lagi? Wa Jibrilu, Jibril juga. Kenapa? Karena Nabi tidak semua yang diterima Nabi dari Jibril, yaitu wahyu. Wasalihul mu'minin, dan juga orang saleh dari mu'minin. Ada satu orang saleh di sini, tunggal. Kata-kata salihul mu'minin. Ya. Ini ada satu orang saleh ini dari kalangan mu'min, dan ini pasti orang dekatnya Nabi. Kenapa kata-kata salihul mu'minin dan ditempatkan sejajar dengan Jibril dan Allah di sini? Fa inna Allah wa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu, dan malaikat-malaikat. Coba kita lihat Jemaah sekalian sebagian, kita tempatkan satu rumpun ini. Allah, kemudian Jibril, kemudian salihul mu'minin. Ya. Kemudian di sini lagi adalah malaikat. Jadi ada 4 di sini. Allah, Jibril, salihul mu'minin, wal malaikat. Jadi wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Dan Allah, Jibril, salihul mu'min, dan malaikat, semuanya itu akan berusaha memenangkan Nabi. Dan tadi tazahar di sini zahir. Ya. Jadi ingat, kalau kamu ingin maka tidak bisa. Kenapa? Karena Allahu huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir. Kemudian bicara tentang perceraian, pernikahan lagi. Talak seperti kemarin. Ya, ini adalah ilustrasi karena ada 2 kursi kosong ini ya. Ya, kursi kosong. Asa rabbuhu intallaqakun, ini talak. Jadi berdasarkan urusannya indah sekali. Surat talak dulu baru bicara tentang talak di sini. Jadi asa rabbuhu intallaqakunna, kita mulai dari sini. Seandainya Nabi menceraikan kalian, ya Tuhannya itu pasti akan. Jadi kata asa di sini semoga, tapi pasti akan. Kita artikan pasti akan. Ya. Akan apa? An yubdilahu, mengganti baginya. Kan mengganti kan berarti lebih baik. Azwajan khaira, azwajan khaira, istri-istri yang lebih baik. Apa artinya azwajan khaira? Kata-kata istri-istri yang lebih baik kan berarti ada komparasi di sini, comparative degree. Ya. Jadi azwajan khaira, walaupun tidak diungkapkan dalam bentuk superlatif atau komparatif kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya komparatif. Ya, tafdil kalau dalam bahasa Arabnya. Jadi asaraku intallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan. Berarti ada kata khairan, lebih baik. Minkunna, dari kalian. Nanti lebih baik daripada kalian. Jadi khairannya sini diterjemahkan sebagai komparasi, karena ada kata minkunna khairan, lebih baik daripada kalian. Azwajan khairan minkunna muslimatin, muslimah, mu'minatin, mu'minah, qanitatin, selalu taat, kunut, berdoa, taibatin, selalu bertobat. Ya, artinya bahwa selalu introspeksi diri. Abidatin, hidupnya adalah ibadah, beribadah. Saihatin, saihatin itu adalah
pencari ilmu, ataukah selalu diartikan berpuasa. Bisa juga berarti saihatun kan selalu mencari ilmu, selalu penuntut ilmu yang sejati. Sayyibatin wa abqara, janda ataupun gadis. Jadi jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita jauh sebelum dunia modern menjelaskan tentang janda ataupun gadis, Allah sudah menjelaskan bahwa itu di sisi kemanusiaan tidak ada bedanya. Coba kita lihat jemaah sekalian. Ya. Ini artinya apa? Dua-duanya ini bisa memiliki sifat-sifat ini. Tidak hanya salah satunya. Jadi kalau berdasarkan ayat ini bukan jandanya ataupun perawannya, tetapi di sini intinya yaitu muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin. Itu yang penting, bukan di sini. Jadi jemaah sekalian, yang penting adalah ini, ya, ini, dan ini. Ada 6. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin. Ini yang penting. Bukan ini, bukan yang hijau dan yang warna pink ini. Kemudian ayat terakhir. Ini adalah ilustrasi bagaimana setiap suami, kepala rumah tangga diminta untuk menyelamatkan anggota keluarganya dari azab api neraka. Ilustrasinya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Jadi artinya apa? Seperti mana juga Nabi bertanggung jawab untuk menyelamatkan keluarganya dari azab api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ku peliharalah, jauhkanlah. Ingat kata-kata ku, ki itu sama, kina, wakina, jauhkanlah. Kan begitu Pak kalau kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa kina. Jauhkanlah kami, peliharalah kami. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, ku peliharalah diri kalian, peliharalah anfusakum, diri kalian. Jadi diri dulu, wahlikum baru keluarga kalian. Naro, dari azab api neraka. Waquduhan nas, yang bahan bakarnya adalah an-nasu wal hijarah, dan batu. Kita sudah terangkan dulu. An-nas itu artinya manusia, al-hijarah artinya jiwanya manusia yang membatu seperti batu. Alaiha malaikatun, di dalam neraka itu ada malaikat gilazun, kasar. Jadi masih berbahagia, malaikat penjaga neraka itu gilazun. Kenapa gilazun? Karena ahli neraka itu adalah orang-orang yang jiwanya juga gilazun. Dalam surat Ali Imran, ya karena waktu kita sangat terbatas, kita tidak buka lagi, saya bacakan saja. Surat Ali Imran ayat 159, Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadzan ghalidal qalb lam faddu min hawlik." Disebabkan karena rahmat dari Allah Muhammad, kamu bersikap lemah lembut. Seandainya kamu bersikap keras dan berhati kasar, lan faddu min hawlik, mereka lari dari sekitar kamu. Itu menggunakan kata-kata fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalidal qalb. Fazzan dan ghalidal qalb. Ini gilat jamaknya di sini. Jadi gilat itu adalah bersikap kasar, hatinya kasar. Jadi karena ahli neraka itu adalah yang kasar-kasar hatinya, maka penjaga neraka juga malaikat yang kasar. Jadi giladun syidadun, kasar sangat. Ya, kenapa? Karena menghadapi orang yang hatinya juga kasar sangat. La ya'sunallah, tetapi malaikat itu walaupun sangar hatinya, karena dia adalah pelaksana tugas Allah, maka kemudian tidak pernah durhaka kepada Allah. Wa ma amarahum, apa yang Allah perintahkan kepadanya, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melakukan apa yang diperintahkan. Ingat, yaf'aluna ma yu'marun. Ulangi lagi Pak sekalian. Ciri-ciri malaikat tadi suci adalah yaf'aluna ma yu'marun. Nabi tadi mengatakan kepada istrinya, wasar Nabi merahasiakan, tidak boleh bicara, tetapi kemudian berbicara di luar, kan berarti tidak melakukan apa yang diperintahkan. Dan malaikat disebutkan sini yaf'aluna ma yu'marun. Tanda insan suci, insan kamil adalah yaf'aluna ma yu'marun. Seperti juga misalnya Nabi Ismail ketika disampaikan oleh ayahnya bahwa saya diperintah untuk menyembelih kamu,
Lalu kemudian ayahnya mengatakan, fanzur madza tara, perhatikan bagaimana pendapatmu. Nabi Ismail menjawab, ya abati if'al ma tu'mar. Begitu ayatnya. If'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan. Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi orang-orang suci seperti Ismail, seperti malaikat-malaikat apa? Melakukan apa yang diperintahkan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mohon maaf ini panjang sekali ya, sampai tinggal 5 menit kurang dari jam 9 ya, mohon maaf agak panjang. Mudah-mudahan tidak tidak Bapak Ibu tidak merasa lama ya, mudah-mudahan merasa sedikit pendek saja. Karena ini adalah ayat-ayat Madaniyah, ayatnya panjang-panjang. Bahkan sebetulnya ayat saya sudah persiapkan untuk dibahas ini banyak. Saya sudah siapkan ini. Al-Imran, Al-Araf, dan sebagainya. Tapi ini banyak yang tidak terbahas. Kenapa? Karena waktu kita sangat terbatas. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak sekalian. Kalau ada baiknya itu dari Allah SWT. Kami ada kekurangannya, maka itu adalah kekurangan Al-Fakir sendiri. Bapak Ibu sekalian doakan juga saya, anak, semoga selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, selalu juga diberikan kelembutan dalam hati, lepas daripada sikap kasar dan keras seperti mana tadi berkaitan dengan Nabi kita, supaya jemaah sekalian kita semuanya bisa menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum kita kembali kepadanya. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Noh. Ustaz, apa saja kupasan detail-detail tadi mengembalikan saya kepada satu lagi kisah dalam masyarakat secara besar. Tadi dalam rumah tangga. Rumah tangga adalah simbol kepada sebuah negara. Di mana dalam ayat pasal negara tadi, rahsia-rahsia umat ini jangan sampai ada kalangan pengikut Nabi Muhammad membocorkan kepada pihak musuh, lalu penghabisan ini mengakibatkan kerugian pada umat itu sendiri, sebagaimana sikap-sikap tadi merugikan rumah tangga tadi. Dan kedua, tentang bagaimana Allah mengancam sikap-sikap yang kepada Rasul tadi boleh mengakibatkan Allah menggantikan umat tadi kepada yang lebih baik. Beri pencerahan dan beri satu perteguran kalau saya silap dalam hal ini. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau dalam konteks sekarang kira-kira apa ya yang kita menjadi milik eksklusif umat Islam dan tidak perlu diketahui oleh musuh-musuh Islam? Tentu jawabannya adalah bukan berkaitan dengan perang, karena kita tidak sedang berperang. Lalu kalau begitu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan amal-amal perbuatan kita, cara berpikir kita yang keliru. Karena kalau itu terjadi, maka pihak luar akan melihat kita dengan sinistik. Dia akan mengatakan, itulah lihatlah orang Islam. Ya, orang Islam seperti itu saja kualitasnya. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, kalau kita punya kekurangan, punya ketidaktahuan, jangan sampai kita pertontonkan keluar. Di mana biasa kita pertontonkan keluar? Di grup-grup WA, WhatsApp grup. Di WhatsApp grup biasanya kita berdebat, padahal kita tidak menguasainya. Sehingga muncul keluar ada dua kemungkinan. Pertama adalah emosi, atau yang kedua adalah argumen tetapi keliru. Seperti itu. Nah, kalau kita kemudian berargumentasi tetapi keliru, ataukah emosi ketika menghadapi yang lain, padahal kita dikenalnya sebagai Islam, nanti akan kemudian menyebabkan Islam ini tercemari. Jadi oleh sebab itulah, kita ini semuanya tidak sempurna, masih banyak kebodohan kita, masih banyak cacat-cacat akhlak kita, tetapi sedapat mungkin yang seperti ini kita jadikan saja milik eksklusif kita, milik pribadi kita saja. Tidak perlu kita pertontonkan keluar. Kalau kita berbicara dengan orang luar di grup-grup WhatsApp misalnya, sedapat mungkin kita tampil dengan akhlakul karimah, dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang welcome terhadap siapapun juga yang berbeda pendapat dengan kita. Kita datang tidak menunjukkan arogansi kita,
tidak menunjukkan keangkuhan dan kesombongan kita di sana. Nah, kalau ini kita lakukan, maka nanti diam-diam ada orang pasti simpatik. Kok si A, si B begitu, ternyata orang Islam enak diajak bicara. Orang Islam enak diajak berinteraksi. Nah, seperti inilah Jemaah sekalian serba. Jadi, yang harus kita rahasiakan sekarang adalah kekurangan-kekurangan kita. Jangan sampai keluar. Karena kalau dia keluar, orang luar tidak melihat kita sebagai Rusli Malik, Pak Nur, Pak Aswandi, Bu Sus, bukan dilihat sebagai orang Quran, tapi dilihat itu orang Islam. Padahal yang berbicara kan sayanya Rusli Maliknya. Tapi dia katakan, lihat orang Islam. Seperti itulah Jemaah sekalian sebagai. Oleh sebab itulah, perbuatan kita nanti akan kemudian mencemari agama kita. Maka ini akan menjadi semacam dosanya berlipat. Kenapa? Karena bukan hanya kita yang rusak, tapi agama kita juga menjadi rusak di mata orang. Ada lagi yang lain? Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung kepada Ustadz. Kalau tidak ada, Di kolom chat tidak ada Ustadz. ya berarti kita tutup Bapak sekalian karena waktu kita sudah jam 9. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.